Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Kembali lagi bersama saya Muhammad Fadil dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Ya, di podcast kali ini kita akan membahas tentang apa ya? Keagamaan ya, keagamaan Islam di era pandemi. Nah, di sini saya nggak sendiri. Saya ditemani dengan Ustadz Latif Munawar. Oke, mari kita kenalan terlebih dahulu sama beliau. Monggo Pak, perkenalan terlebih dahulu. Bismillah. Nama saya Latif Munawar. Usia Usia 41 tahun. ya. Sama istrinya mungkin Mas. Satu. Istrinya satu, ya. Kemudian anak 4. Alhamdulillah. Alamat di Sanggir, Paulan Colomadu. Pekerjaan sekarang lagi pandemi, jadi pekerjaannya di rumah. Oh iya, siap. Ini semua di pandemi ini memang dirugikan ya Mas ya? Iya. Ya. Oke, selanjutnya mungkin di sini saya akan bertanya berdiskusi bersama Pak Ustadz Latif Munawar, yaitu mengenai 3 pembahasan Pak. Yang pertama itu wabah di dalam Islam itu seperti apa sih dulunya, terus penanganannya itu kayak gimana. Terus yang kedua eh, kegiatan yang positif di PPKM saat ini itu bagaimana? Mungkin 2 itu dulu Mas. Baik. Ya, yang pertama wabah Mas. Mungkin ini kan wabahnya sangat dialami banyak negara gitu. Itu gimana Mas kalau dalam Islam gitu? Kalau dalam Islam, seperti halnya dalam hadis Rasulullah, itu diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Di sana disebutkan kurang lebih artinya, apabila Rasulullah itu mendapati wabah, ya, maka yang dilakukan pertama ya mengisolasi diri, gitu. Jadi betul-betul tidak keluar dari daerahnya atau mendatangi tempat terjadinya wabah. Gitu. Jadi nggak boleh kemana-mana itu Mas. Iya, memang seperti itu. Berarti takutnya nanti menular situ ya Mas. Iya. Ya. Seperti itu. Siap-siap. Tapi tetap di situ kegiatan keagamaan itu biasanya ditingkatkan. Ditingkatkan karena wabah itu termasuk teguran dari Allah, ya. Jadi maka kita harus ya banyak meminta perlindungan kepada Allah, gitu. Lebih rajin lagi beribadah ya Mas ya, tentunya ya. Walaupun di rumah. Iya. Ya. Ya, kalau yang mungkin kedua ini yang hal positif yang bisa mungkin dilakukan oleh masyarakat atau teman-teman di rumah itu seperti apa aja, Pak? Nah, supaya biar teman-teman mendapatkan referensi gitu kan. Ya. Secara agama atau secara Kalau secara Mas. Mungkin seperti membaca buku dan yang lain-lain itu loh Mas. seperti Ya. itu. Ini tinggal usianya seperti apa gitu. Kalau kita usianya sudah mungkin di atas 50 tahun, tentu kan mungkin baca bukunya juga matanya sudah akan lelah gitu ya. Lemes gitu ya Mas. Biasanya lebih banyak, biasanya kalau umur-umur yang 50 tahun atau 60 tahun ke atas, biasanya dia lebih banyak mendengar kan. Mendengar. Mendengar, tentu dia akan mendengar radio yang positif gitu ya. Seperti ceramah atau mungkin motivasi dan sebagainya. Tapi kalau di umur-umur yang masih produktif, ya tentu banyak hal yang bisa kita lakukan, seperti mungkin membaca buku, bercocok tanam, seperti halnya sekarang semua masyarakat pada berminat ya,
menanam apa saja ditanam gitu. Sampai rumput pun ditanam di dalam pot gitu. Siap. Seperti itu. Jadi Dan di situ ternyata banyak masyarakat belajar ya. Oh ternyata banyak tanaman itu yang tidak semua tanaman itu eh, mau atau butuh air terus gitu, disiram terus, ya kan. Dari situlah ada positifnya masyarakat bisa mengerti karakter berbagai macam tanaman gitu, seperti itu. Salah satunya seperti itu. mungkin bisa jadi ladang bisnis juga mungkin Pak. Ya, Tanam-tanam cabai atau apa itu ya Pak ya. bisa. Tapi ya harus ngerti karena saya sendiri orang yang tidak ngerti cocok tanam ya. Jadi setiap yang saya tanam itu mati semua. Jadi ya memang kita harus punya karakter bisa memahami karakter tanaman itu karena tidak semua tanaman itu pertama suka air, kemudian kedua tidak semua tanaman itu suka matahari gitu. Jadi ada beberapa tanaman kalau kena matahari terus itu malah mati. Tapi ada beberapa tanaman yang kalau tidak kena matahari itu tidak cantik gitu. Seperti pucuk merah ya. Pucuk merah. Pucuk merah itu loh. Ya. Bunga pucuk merah. Itu kalau tidak kena matahari daunnya hijau terus. Tapi kalau dia kena matahari nanti pucuknya jadi bisa merah. Seperti itu. Nah itu mungkin manfaatnya seperti itu bisa tahu. Siap. Mungkin itu ya teman-teman ya, apa hal yang positif yang bisa dilakukan oleh kita semua di saat pandemi. Mungkin tadi yang usianya sudah tua bisa mendengarkan podcast ini juga, bisa mendengarkan radio yang positif keagamaan dan yang lainnya. Kalau yang muda tadi bisa cocok tanam, terus mungkin bisa jualan juga, meningkatkan income teman-teman. Nah di saat pandemi ini tentunya banyak yang berdagang ya Pak ya. Iya. Banyak sekali yang ujuk-ujuk membuka dagangan online, bisa dagangan yang di jalanan, di pinggir jalan itu juga bisa, banyak sekali ya. Nah mungkin itu hal yang positif. Mungkin kalau yang ini Pak terkait kan kalau di pandemi ini pasti imannya kita itu kadang naik turun ya Pak ya. Biasanya kan mungkin di saat PPKM ini mungkin masjid ditutup sementara. Nah mungkin kan ada yang imannya ketika di masjid itu naik drastis gitu Pak. Terus habis itu ketika masjid ditutup sementara langsung anjlok gitu Pak. Nah mungkin menjaga iman itu gimana Pak? Biar stabil gitu. Tentang keimanan tentunya kaidahnya sama ya. Jadi al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik dan kadang turun. Tapi kaidahnya sama ya. Walaupun keberadaannya seperti apa, segenting apa, sepanik apa, itu kaidahnya sama di dalam akidah itu. Al-iman yazidu wa yanqus. Yazidu bita'ah wa yanqusu bil ma'asi. Ya, iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan dia berkurang dengan maksiat ya, atau pembangkangan terhadap syariat Allah. Itu pasti akan turun iman kita. Nah untuk meningkatkan itu tentu tadi kalau iman kita pengen bertambah tentu dengan melakukan ketaatan kepada Allah ya. Walaupun masjid tutup kan kita masih bisa ya melakukan ibadah di rumah gitu. Entah itu dengan sholat berjamaah dengan keluarga, kemudian sholat sunnahnya, atau dengan puasa Senin Kamis, atau puasa Yaumul Bid ya, puasa setiap bulan sekali itu ya. Tanggal 13, 14, 15 gitu. Dan atau mungkin yang lebih istilahnya ibadah yang lebih ngegas lagi ya puasa Daud. Itu ya satu hari puasa satu hari enggak ya, gitu. Itu. Ya mungkin itu yang sudah pro ini. Ya itu yang mungkin lebih ngegas keimanan yang insya Allah dengan puasa Daud. Tentu dengan
ditunjang dengan qiraatul Quran juga gitu ya. Jangan sampai sehari itu jangan sampai kita tidak membaca Al-Quran ya, karena membaca Al-Quran itu termasuk makanan hati gitu. Makanan hati. Tubuh kita kan ada dua kan ya, tadi dari dua unsur yaitu ragawi dan rohani ya. Dan dua-duanya ini punya kebutuhan ya, butuh makan ya. Kalau ragawi ya makannya ya yang bergizi ya, ya makanan itu ya, ya, ya bakso, mie ayam, iya, sate. Tapi kalau rohiyahnya ya tentu dengan baca Al-Quran, mendengarkan ceramah-ceramah ustaz, mendengarkan kata-kata yang baik ya, seperti itu makanan-makanan hati. Jadi dalam surat Al-Anfal ayat 2 kan disebutkan ya, wa idza tuliyat alaihi ayatu zadatuhum imana ya, apabila dibacakan ayat-ayat Allah ya, maka biasanya orang-orang yang imannya itu benar itu hatinya akan ya meningkat, keimanannya akan meningkat, hatinya bergetar, kemudian dia akan meningkat. Salah satu meningkatkan keimanan kita di era pandemi. Ya mungkin itu ya teman-teman, apa namanya, qiraatul Qurannya ditingkatkan, dan juga itu juga apa namanya, membaca Al-Quran juga mendapatkan syafaat ya Pak. Iya, mendapatkan syafaat itu. Ya. Insya Allah ya, kalau dengan banyak-banyak membaca Al-Quran itu sampai tua pun nanti bisa baca Al-Quran, walaupun matanya mungkin sudah tidak sesehat waktu muda. Seperti ya mungkin mbah-mbah kita ya kan, ya. Kan walaupun mungkin baca tulisan tuh nggak bisa, tapi baca Al-Quran bisa, masih jelas gitu, lancar ya, gitu ya, itu. Dimudahkan oleh Allah. Ya mungkin itu ya teman-teman ya, apa namanya, podcast tentang apa ya, meningkatkan iman, terus hal positif apa aja yang bisa kita lakukan di saat pandemi, terus apalagi tadi wabah di dalam Islam itu ternyata juga sudah pernah diatur ya Pak Atep ya. Ya, jadi apa namanya, ketika ada wabah kita berada di negeri tersebut ya jangan keluar gitu ya Pak ya. Jadinya tetap di negara tersebut, jangan keluar-keluar, nanti malah apa, wabahnya menyebar ya Pak ya. Menyebar dan nggak selesai seperti itu ya. Jadi kita apa namanya, harus mentaati ya Pak ya, peraturan di rumah aja, terus ya intinya tetap meningkatkan iman gitu ya. Mungkin itu aja sedikit dari podcast kali ini. Terima kasih Pak Atep yang sudah apa ya, menemani terus berdiskusi ya, hari sama. Ini semoga apa pandemi ini segera berakhir ya Pak Atep ya. Amin amin ya Rabbal. Amin. Semoga kita apa namanya, cepat bertemu kembali di acara offline, jadinya nggak online terus seperti itu ya. Ya. Amin. Ya. Mungkin itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.